Acara ini didukung oleh Pemirsa Bincang Sehati, nyeri sendi adalah rasa sakit pada daerah sendi yang disebabkan oleh cedera pada daerah ligamen atau kantung cairan persendian. Keadaan ini merupakan kondisi munculnya rasa tidak nyaman, rasa sakit atau peradangan pada setiap bagian dari sendi. Nyeri sendi yang paling umum diderita terjadi pada area artritis atau artralgia, berupa peradangan atau rasa sakit dari dalam sendi itu sendiri, menyebabkan pergerakan dan kualitas hidup menjadi terganggu. Bisa berlangsung singkat atau lama dengan variasi tingkat keparahan, mulai dari ringan, menengah, hingga berat. Untuk mencegah rasa sakit bertambah parah, hindarilah aktivitas fisik atau gerakan-gerakan yang melibatkan sendi yang sedang nyeri. Terlebih lagi jika mengalami nyeri yang disebabkan oleh cedera, perubahan posisi sendi, dan dapat menyebabkan rasa sakit yang tidak tertahankan, serta membuat sendi sulit digerakkan. Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, nyeri sendi merupakan salah satu keluhan yang paling sering menyebabkan kunjungan pasien ke dokter. Nyeri sendi dapat berakibat pada penurunan kualitas hidup serta kesulitan untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti misalnya berjalan atau berolahraga. Padahal pemirsa, fungsi sendi yang sehat itu sangat penting untuk aktivitas serta sosialisasi. Jadi apa saja sebetulnya faktor-faktor yang bisa menyebabkan nyeri sendi dan bagaimana mencegah serta mengobatinya? Nah, topik itulah yang kita bahas di Bincang Sehati kali ini. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 2903 2644 kami buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang_sehati.tv. Dan untuk membahas topik ini pemirsa, di studio Bincang Sehati sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Fitri Afifah Nurullah. Halo Dr. Fitri, apa kabar? Halo Mbak Ayu, senang banget bisa ketemu hari ini. Kita membahas tentang nyeri sendi yang katanya pemirsa merupakan salah satu keluhan yang paling sering pasien datang ke dokter, keluhannya nyeri sendi gitu ya dok ya. Tapi dok, sebelum kita bahas tentang nyeri sendi itu, organ yang kita sebut atau disebut dengan sendi itu sebetulnya yang seperti apa sih dok? Oke, jadi sekarang kita cari tahu dulu ya, itu sendi itu apa sebenarnya. Sendi itu basicnya adalah pertemuan antara dua tulang. Jadi ujung tulang ketemu sama tulang yang lain. Fungsinya untuk apa? Untuk bergerak. Jadi untuk melakukan fungsi sehari-hari kita butuh gerakan. Nah, di sinilah fungsi itu berperan. Kalau kita bayangkan sendi itu seperti engsel pintu ya Mbak. Jadi harus ada gerakan supaya dan dia ada pertemuan antara dua komponen. Nah, di sini kalau dalam tubuh kita komponennya tulang. Gitu. Itu di semua bagian ruas tulang itu ada sendinya kah atau bagaimana dok? Jadi di ujung-ujung tulang. Jadi ujung tulang bertemu dengan ruas tulang lainnya, itu ujung dengan ujung bertemu disebut dengan sendi. Dan memungkinkan adanya gerakan di sana. Nah, gerakan ini kan kita butuh ya buat aktivitas sehari-hari gitu Mbak Ayu. Nah dok, kalau kemudian kita berbicara mengenai sendi yang sehat, sebetulnya seberapa penting sih dok individu untuk kemudian menjaga kesehatan atau kondisi sendinya untuk tetap sehat gitu dok? Sendi ini penting banget ya. Bagaimana sendi yang sehat itu ya harus yang bisa melaksanakan fungsi yang baik. Jadi kita kan setiap hari ada aktivitas dan pasti bergerak ya Mbak ya. Nah, sendi yang sehat itu memungkinkan gerakan yang bebas seperti itu. Nah, sedangkan kalau sendinya ada masalah, misalnya nyeri, itu nanti akan terbatas gerakannya. Sehingga aktivitas kita pun jadi terbatas. Nah, itu begitu pentingnya menjaga kesehatan sendi Mbak. Karena merupakan salah satu faktor utama terkait dengan gerakan kita ya sendi itu atau kondisi sendi itu ya dok ya. Dok, kalau kemudian kita kalau kita berbicara mengenai nyeri sendi, pasti paling sering ya pemirsa itu dikaitkannya dengan yang namanya rematik. Nyeri sendi ini namanya rematik. Akankah selalu nyeri sendi itu rematik atau sebenarnya gimana sih dok? Bahas tentang nyeri sendi ya. Jadi sebenarnya rematik itu kan
seperti bahasa yang sudah kita dengar ya Betul. secara umum bahwa setiap nyeri sendi itu adalah rematik. Padahal nyeri sendi itu adalah rumah besarnya. Jadi di dalamnya ada berbagai jenis penyakit. Jadi nyeri sendi itu hanya satu gejala. Nanti kita bisa lihat penyebabnya apa, baru disebutkan penyakitnya apa begitu. Jadi nyeri sendi itu rumah besarnya. Nah, apa sih yang disebut dengan nyeri sendi? Nah, sendi yang sehat itu tidak nyeri harusnya. Oke. Iya, jadi saat melakukan aktivitas tidak menimbulkan rasa nyeri sehingga aktivitasnya berjalan lancar. Oke. Tapi bila ada rasa nyeri itu kita harus cari nih, mungkin ada gangguan di persendian tersebut. Bisa disebabkan oleh radang, bisa disebabkan oleh cedera. Jadi kita lihat lagi dari mana sih sumber nyeri sendi ini, seperti itu. Jadi nyeri sendi itu berarti sebetulnya bukan sebuah diagnosa penyakit, melainkan ini merupakan gejala dari penyakit tertentu, begitu ya dok? Betul, jadi gejala dari penyakit tertentu. Dan apabila pasien datang itu memang paling sering ada 4 jenis penyakitnya. Ada 4 penyakit yang menjadi penyebab pasien datang dan keluhan nyeri sendi ya tentunya. Yang pertama itu disebut dengan osteoartritis. Osteoartritis itu lebih dikenal dengan pengapuran. Kemudian yang kedua ada rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ini lebih sering dikenal dengan rematik. Tapi sebenarnya penyakitnya tidak sesimpel itu. Dan yang ketiga itu terkait makanan, ada yang disebut dengan gout arthritis. Jadi lebih ke arah asam urat kalau orang bilang. Nah, sedangkan yang keempat itu nyeri di bagian tulang belakang. Kalau di pasien datang dengan nyeri di tulang belakang, kita lebih sering menyebutnya dengan low back pain. Seperti itu. Itu 4 yang paling sering kunjungan karena penyakit itu gitu ya dok ya. Dengan gejala sama, semua gejala itu nyeri sendi gitu dok? Oh tidak, tentu tidak. Pasti ada perbedaan dari mulai gejala, penyebab dan lokasi sendi pasti berbeda ya. Nah kalau kemudian biasanya lokasi sendi itu kemudian, lokasi nyeri sendi itu kaitan dengan penyakitnya itu apa? Dan memang biasanya yang terjadi lokasi di mana saja dok munculnya nyeri sendi itu? Jadi tergantung ya, nyeri sendinya ini disebabkan oleh apa dan di mana. Itu yang paling sering saya sebutkan tadi ya, osteoartritis. Dia itu biasanya di sendi-sendi besar dan sendi yang digunakan lebih sering dibanding sendi yang lain. Kemudian sendinya ini juga biasanya adalah sendi yang menopang berat badan tubuh kita. Jadi apa itu sendi yang sering kita pakai? Itu sendi lutut, itu paling sering ya. Karena menahan berat badan di lutut. Ntar kita bahas lebih banyak lagi ya dokter. Selepas baik. beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Line telepon kami buka di 0212903244 atau Instagram @bincangsehati.id. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang nyeri sendi. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 0212903244 kami buka untuk Anda atau di Instagram @bincangsehati.id. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Fitri Afifah Nurullah. Nah dok, kalau tadi dokter sempat sampaikan salah satu ya pemirsa bagian yang sering kali mengalami nyeri sendi adalah lutut. Nah, apakah ada bagian-bagian yang lain yang khas banget gitu loh, seringkali pasien datang nyeri sendi tuh dengan keluhan di bagian tersebut gitu dok? Sebenarnya tergantung penyakitnya ya. Jadi yang paling sering memang lutut, namun melihat penyakit yang lain seperti rheumatoid arthritis atau gout arthritis, dia lebih sering di sendi-sendi yang kecil. Jadi sendi kecil misalnya jari, baik jari tangan maupun jari kaki. Kemudian bagian yang sering selanjutnya itu tulang belakang atau di bagian punggung. Jadi makanya disebut dengan low back pain. Jadi
nyeri punggung bawah seperti itu. Oke. Nah dok, kalau kemudian kita bicara mengenai nyeri sendi ini dok, sebetulnya usia berapa sih dok yang paling rentan untuk mengalami nyeri sendi? Karena kita kan ya pemirsa taunya kalau nyeri sendi itu penyakitnya orang yang sudah tua-tua gitu. Apa jangan-jangan sekarang prevalensinya bergeser, yang muda-muda juga sudah berpotensi besar untuk mengalami nyeri sendi? Oke, untuk prevalensi ya, jadi kita melihat usia berapa sih yang rentan terkena penyakit sendi ini. Untuk osteoartritis memang benar karena usia. Jadi biasanya prevalensinya di usia di atas 45 tahun, 50 tahun itu sudah mulai ada kecenderungan untuk terkena osteoartritis. Namun penyakit sendi yang lain tidak menutup kemungkinan yang muda juga bisa terserang. Misalnya penyakit sendi yang disebabkan oleh autoimun, contohnya rheumatic arthritis atau rheumatoid arthritis, itu lebih sering pada usia muda karena dia mencakup seluruh tubuh ya, karena sistemik. Jadi kayak seluruh tubuh yang mengalami masalah tapi muncul gejalanya di sendi seperti itu. Oke. Dok, sekarang sudah ada pertanyaan yang masuk di Instagram @bincangsahati.tv. Saya akan bacakan untuk dokter dan pemirsa di rumah. Pertanyaannya kali ini dari @Cecilia Hau, pertanyaan begini, usia saya saat ini 20 tahun, waktu itu saya habis berkegiatan sekolah 2 hari. Pulangnya lutut saya nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum. Nyeri itu saya rasakan 2 hari setelah badan saya panas dan malah badan jadi sakit semua. Apakah nyeri tersebut masih normal dok? Oke, ini keluhannya adalah nyeri setelah 2 hari beraktivitas. Ya betul. Nah, nyerinya bisa dijelaskan lebih lanjut di mana tadi? Nyerinya di lutut. Hanya dan di lutut. Rasa nyerinya itu seperti ditusuk-tusuk jarum. Nyeri itu saya rasakan 2 hari setelah itu badan saya panas dan badan jadi sakit semua begitu. Oke, selain sebenarnya penyakit sendi itu tidak selalu harus di sendi masalahnya, bisa masalah seluruh tubuh. Contohnya seperti yang dialami penanya kita barusan. Itu dia menjelaskan bahwa sebelum demam itu ada nyeri sendi. Nah bisa jadi nyeri sendinya ini adalah gejala sebelum terjadinya demam. Jadi kalau kita sebelum ada penyakit yang lain itu juga bisa bermanifestasi atau muncul sebagai bentuknya nyeri sendi seperti itu. Jadi beberapa jenis penyakit misalnya pada demam berdarah contohnya. Nah itu juga melibatkan sendi. Dia ada keluhan nyeri di persendian. Selain itu kita harus lihat juga ya, karena keluhannya setelah aktivitas. Nah, aktivitasnya yang seperti apa? Apakah ada trauma atau tidak pada saat aktivitas? Trauma itu maksudnya cedera, apakah penanya kita jatuh atau terbentur. Nah, itu juga bisa menyebabkan nyeri sendi. Jadi sebenarnya karena banyak sekali penyebab nyeri sendi, alangkah baiknya dikonsultasikan ke dokter. Jadi kita bisa cerita sambil dilihat gitu. Karena kalau tidak dilakukan dengan pemeriksaan itu jadinya bingung. Jadi karena memang banyak sekali penyebabnya begitu ya dok ya. Perlu untuk dipastikan mengunjungi dokter untuk memastikan sesuatu penyebabnya itu apa. Baik, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari @Cecilia Hau yang tadi menyampaikan pertanyaan di Bincang Sehati Dai TV. Dok, tadi dokter sudah membahas sedikit banyak ya pemirsa tentang osteoartritis atau pengapuran dok. Nah, kalau kemudian berbicara mengenai si osteoartritis ini sebetulnya itu kondisi yang seperti apa sih? Kenapa disebutnya pengapuran? Apakah memang zat kapurnya ada banyak di persendian atau apa sebetulnya dok? Jadi memang terdengarnya seperti banyak tumpukan kapur di sendi ya, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kita lihat lagi definisi sendi itu kan pertemuan antara 2 tulang dan di mana dia akan saling bergesekan. Namun kita lihat di sana di sebuah sendi itu ada komponen lain seperti minyak sendi atau disebut dengan synovial fluid. Itu adalah cairan yang mengisi sendi sehingga memungkinkan menjadi pelumas. Jadi antar tulang itu tidak bergesekan dan menimbulkan cedera seperti itu. Nah, pada suatu keadaan, suatu kondisi ruang sendi itu menjadi lebih sempit. Nah, sehingga pertemuan antara 2 tulang ini menjadi sangat erat, seperti sangat rapat sehingga tidak ada space atau tidak ada jarak di antara mereka. Jadi bisa bergesekan dan menimbulkan rasa nyeri
seperti itu. Jadi karena gesekan antar dua sendi yang terlalu lama atau karena tekanannya juga berat. Gitu. Ada unsur tekanan di sini. Oke dok, kita akan lanjutkan pembahasan seputar topik ini selepas jeda informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Line telepon kami buka di 021 2903264 atau Instagram @bincang_sehati.id. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang nyeri sendi. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 2903264 yang buka untuk Anda atau di Instagram @bincang_sehati.id. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Fitri Afifah Nurullah. Nah dok, tadi di segmen awal ya pemirsa, dokter sempat sampaikan bahwa nyeri sendi itu biasanya nggak muncul hanya karena penyakit osteoartritis saja, tapi ada juga yang dokter sebut adalah gout arthritis ya dok ya. Nah kalau ini bedanya apa atau ini gimana sebetulnya dok gout arthritis ini? Gout arthritis itu sering disebut dengan asam urat. Jadi kalau biasanya orang-orang pada sebut ini saya asam uratnya tinggi nih, jadi sendi-sendi saya nyeri. Nah itu sebenarnya disebutnya gout arthritis. Jadi penyebabnya adalah penumpukan kristal-kristal asam urat. Jadi penumpukan komponen asam urat di ruang sendi. Nah sehingga kalau kita lihat dari mikroskop itu ya, asam urat tinggi dia akan menumpuk di ruang sendi. Pada saat kita lihat di mikroskop bentuknya seperti kristal. Jadi kalau Mbak Ayu lihat itu kristal-kristal banyak di ujung-ujung tulang, sehingga pada saat melakukan gerakan jadi agak nyeri di situ karena tadi kristal kan tajam ya, kita tahu kita tajam. Nah itu menimbulkan nyeri. Nah jadi penyebabnya itu adalah asam urat ini sendiri. Tapi kalau misalnya kemudian membedakan, mungkin kan pemirsa di rumah ya sama-sama rasanya nyeri gitu. Apa yang khas dari nyeri sendi yang diakibatkan oleh gout arthritis ini dok? Kalau gout arthritis itu saya bedakan sama yang osteoartritis ya. Tadi. Baik, osteoartritis itu nyerinya kan biasa paling sering di lutut karena lutut itu menopang ya, betul, menopang berat badan. Nah sehingga pada saat terjadi penumpukan ujung-ujung sendinya itu tidak rata Mbak. Jadi pada osteoartritis itu dia nggak rata sehingga pada saat gerakan akan bunyi kretek seperti ada bunyinya. Dan itu akan terasa pada saat kita bergerak. Jadi ada klak dan dia punya grade yang luas ya. Jadi kayak grade 1 sampai grade sekian dan dilihat dari gejalanya. Pada gejala awal itu memang tidak nyeri kalau osteoartritis. Tapi kalau rheumatoid arthritis dan juga gout arthritis karena adanya kristal, dia setiap gerakan itu menimbulkan rasa nyeri. Dan biasanya sendinya bengkak, kemudian pada awalnya bengkak, kemudian terasa nyeri sekali pada saat digerakkan dan tidak ada bunyi krek. Begitu. Lokasinya sama biasanya di lutut juga kah atau si gout arthritis ini lebih ke lokasi-lokasi kayak sela jari, terus di antara ruas jari atau bagaimana? Jadi kalau gout arthritis dia tidak seperti osteoartritis kan penyebabnya karena dia penumpukan kristal. Nah itu biasanya di sendi kecil juga. Jadi bisa di tangan, jempol tangan, jempol kaki. Jadi kita lihat saja di mana lokasinya karena emang penumpukan itu biasanya di sendi yang agak lapang ya, ada ruang di sana, nah sehingga di situ biasanya muncul. Dok sudah ada penelpon yang siap bergabung dengan kita, kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo. Halo Bincang Sehati. Halo. Iya, Bincang Sehati dengan siapa di mana? Dengan Riris di Lampung. Riris di Lampung. Nah, aku mau tanya nih dok, kan ibu aku itu udah umurnya sekarang tuh 45 tahun. Nah, terus dia tuh sering ngeluh kalau jari-jarinya tuh sering nyeri sama sakit. Nah, kadang-kadang tuh malah sampai kayak bengkak gitu. Nah, ibu saya tuh takutnya malahan dia kena kolesterol juga. Apakah maksudnya untuk ibu saya yang berumur seperti ini rentan terkena penyakit seperti itu juga ya dok? Atau gimana?
Oh, oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Kami jawab bersama di sini. Nah, ini dari Riris yang bertanya, ibu usianya 45 tahun mengeluh jarinya sakit dan angka kolesterolnya tinggi. Apakah ini rentan terhadap nyeri sendi juga atau seperti apa, Dok? Oke, yang dijelaskan justru kolesterolnya ya. Oke, harus sebenarnya untuk menjelaskan apakah nyeri sendinya termasuk osteoartritis kah atau rheumatoid arthritis ataupun gout arthritis, itu harus ada pemeriksaan fisik ya pasti Mbak ya. Jadi kita harus lihat dulu seperti apa, di mana. Tapi kalau untuk melihat dari usianya, memang termasuk usia yang rentan terhadap nyeri sendi seperti itu. Cuman untuk hubungan dengan kolesterol yang tinggi, sebenarnya kolesterol yang tinggi itu tidak berhubungan langsung dengan sendi. Namun kalau kita lihat kolesterol yang tinggi biasanya dibarengi dengan berat badan juga. Dengan berat badan yang besar itu biasanya menopang berat yang lebih, massa yang lebih di bagian sendi-sendinya sehingga bisa menyebabkan nyeri sendi. Tapi tadi nyerinya itu di jari ya justru. Betul. Nah, untuk di jari kan termasuk sendi kecil ya. Jadi kita harus cek lagi seperti apa nyerinya, kemudian di jari mana, dan untuk memastikannya tidak hanya memeriksa kolesterol pastinya gitu. Jadi bisa periksa asam urat juga, kemudian apabila dicurigai memang ada aktivitas autoimun, mungkin bisa diperiksa faktor-faktor ke arah autoimun gitu. Jadi tidak sesempit itu sih sebenarnya pemeriksaannya. Jadi memang masih perlu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk lebih memastikan bahwa sebetulnya penyebab nyeri sendinya itu apa begitu ya. Iya betul sekali. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan Riris di Lampung yang tadi bergabung bersama Bincang Sehati. Nah Dok, kita balik lagi membahas tentang gout arthritis nih Dok. Itu penyebabnya apa sih Dok? Makanan kah? Oh iya, gout arthritis disebabkan oleh konsumsi makanan yang mengandung purin. Purin itu sebenarnya adalah zat yang biasa ada dalam tubuh kita juga, dan dia akan dibuang bila kelebihan di dalam dari ginjal melalui urin ya. Jadi dibuang melalui urin dan biasanya disebabkan oleh makanan-makanan yang high purin. Jadi banyak sekali mengandung purin. Sehingga nanti purin ini di dalam tubuh kita akan dipecah dan dimetabolisme seperti itu, sehingga zat sisanya ini disebutnya asam urat atau bahasa Inggrisnya uric acid. Nah gitu. Jadi uric acid ini apabila berlebihan, dia tidak semuanya bisa dibuang karena melihat kapasitas ginjal itu sendiri, dan bisa menumpuk di antara sendi-sendi seperti itu. Jadi penyebab atau faktor utamanya kalau yang gout arthritis ini adalah makanan begitu ya Dok? Bisa makanan, dan juga dibarengi dengan usia pastinya. Jadi makanan, kan usia. Usia yang tinggi itu menyebabkan semakin seseorang tua itu semakin menurun kapasitas ginjalnya. Sehingga nanti pasti lebih banyak metabolit atau zat sisa yang tidak terbuang. Nah di situ perannya ginjal sangat tinggi, makanya selain karena makanan juga disebabkan oleh usia. Makanan dan usia kalau gout arthritis ini Dok. Nah Dok, kalau kemudian kaitan antara nyeri sendi dengan hormon atau hormonal gitu, sebenarnya ada kaitannya nggak sih Dok? Hormonal, jadi sebenarnya hormon apa dulu yang dijelaskan di sini? Jadi kalau khusus yang seperti yang tadi itu untuk uric acid ya, jadi kita lihat juga apakah wanita atau laki-laki, karena itu ada perbedaan prevalensi. Kemudian juga makanan yang sangat penting. Nah jadi makanan yang harus dihindari tadi ya, itu adalah makanan yang high purin. High purin itu biasanya dari daging, kemudian kalau sayuran hijau yang seperti melinjo, daunnya juga, biji-bijian juga itu banyak mengandung purin. Kalau untuk kaitannya dengan hormon, tidak secara spesifik hormon A bisa menyebabkan suatu nyeri sendi, tidak seperti itu. Namun memang ada nyeri sendi khususnya di bagian tulang belakang, tapi itu lebih ke arah osteoporosis, itu hubungannya dengan estrogen gitu ya. Nah itu kita nanti bahas juga tuh osteoporosis ya Dok ya, selepas beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Line telepon kami buka di 0212903264 atau Instagram @bincangsehati.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehat yang membahas topik tentang nyeri sendi. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 29032644. Kami buka untuk Anda atau di Instagram @bincang_sehati.itv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Fitri Afifah Nurullah. Dok, tadi sempat di segmen sebelumnya disinggung sedikit ya pemirsa, wah ada sebetulnya kalau misalnya nyeri sendi ini kaitan dengan autoimun. Nah, kalau dengan autoimun sendiri, apa kaitannya dok, nyeri sendi diakibatkan oleh autoimun atau autoimun menyebabkan nyeri sendi atau bagaimana sebetulnya? Oke, jadi salah satu penyakit sendi yang disebabkan oleh autoimun itu adalah rheumatoid arthritis. Oke. Biasa orang-orang menyebutnya rematik ya, padahal sebenarnya rheumatoid arthritis ini adalah salah satu tanda dari penyakit autoimun yang luas gitu. Jadi penyakit autoimun mekanismenya itu bisa terjadi di seluruh tubuh sehingga menimbulkan salah satu manifestasinya atau salah satu gejalanya itu di sendi. Nah, sehingga kita sebut itu sebagai rheumatoid arthritis seperti itu. Oke. Nah, kalau kemudian gejalanya yang membedakan kemudian dari tadi tuh osteoartritis, kemudian gout arthritis, ini kalau rheumatoid arthritis atau rematik ini bedanya apa dok dengan yang dua tadi? Oke, gejalanya gitu yang dirasakan. Dari gejala ya yang dirasakan. Osteoartritis di sendi besar, sendi penopang, kemudian tadi gout arthritis itu karena makanan dan dia memang sendi kecil. Tapi untuk khususnya rheumatoid arthritis, dia di sendi kecil dan di kedua bagian tubuh. Misalnya dia karena dia sistemik atau ke seluruh tubuh, masalahnya dia kanan kiri kenanya Mbak. Jadi nggak cuma sebelah. Misalnya kalau gout itu bisa kanan doang, kiri doang yang kena. Kalau ini biasanya dua-duanya. Dan ini hanya salah satu manifestasi di sendi. Mungkin ada manifestasi yang lain. Dan karena dia bersifatnya sistemik, dia tidak selalu di orang tua gitu. Jadi bisa usia muda juga. Anak-anak juga bisa? Kalau anak-anak tidak, tapi lebih di usia 20-30 ada yang juga sudah punya gejala seperti itu. Tapi rheumatoid arthritis ini selalu diakibatkan oleh autoimun atau sebetulnya ada penyebab yang lain? Iya, itu mekanismenya adalah autoimun basicnya. Jadi kalau autoimun sampai sekarang itu studinya belum jelas disebabkan oleh apa, kemudian apakah ada pencetus yang khusus, itu tidak bisa kita jelaskan. Yang jelas ada berbagai faktor disebut dengan multifaktor ya. Jadi salah satunya genetik, keturunan, kemudian pola hidup pasti, lalu paparan polusi dan radikal bebas seperti itu, sehingga bisa mencetuskan suatu mekanisme autoimun. Nah, gitu. Jadi tidak harus disebabkan oleh A atau B gitu. Dia sangat banyak faktor. Tapi kalau kemudian itu multifaktorial, ada nggak kelompok individu tertentu yang memang memiliki risiko besar untuk rheumatoid arthritis ini? Untuk rheumatoid arthritis memang kita tidak bisa melihat ya kalau dari genetik itu apakah muncul di ibunya lalu muncul di anaknya juga. Tidak pasti seperti itu. Tapi memang ada riwayat penyakit autoimun di keluarga. Kemudian meningkatkan risiko seseorang untuk menderita penyakit autoimun juga. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat, lalu paparan radikal bebas, kemudian beberapa penyakit tertentu, misalnya infeksi virus itu juga bisa mencetuskan terjadinya autoimun. Jadi sebelumnya memang nggak ada. Setelah menderita penyakit tertentu tiba-tiba muncul. Gitu. Dok, sudah ada penelpon yang siap bergabung dengan kita. Kita sapa penelpon kita kembali. Halo, Bincang Sehati. Halo, Bincang Sehati. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dari Medan, Bu. Dengan siapa, Pak? Sianturi. Bapak Sianturi. Silakan Pak Sianturi. Kalau saya mau tanya dokter tuh, kalau jalan saya 150 meter, gemetar, tapi mau jatuh, tapi udah jongkok kembali, balik kayak biasa. Jadi memang aku udah berumur 76 gitu lah. Itu saya mau tanya sama dokter. Baik. Dokter ada pertanyaan mungkin untuk Pak Sianturi? Pak Sianturi, halo? Ya Bu. Halo. Ya, Dok.
Eh, boleh tahu Pak, berat badannya mungkin berapa? Ada keluhan nyeri sendi Saya tidak? kira-kira nggak ada keluhan, tapi itulah jalannya. Memang kaki sebelah kiri Bu agak kecil. Oke. Oke. Pasien Turi mohon maaf, berat badannya saat ini berapa? Berat badannya paling Sekitar 45 kilo lah, 40-45 kilo. Oke. 45 Sebelumnya kilo. ada riwayat penyakit lain? Belum pernah. Baik. Tidak ada riwayat penyakit lainnya ya Pak ya? Oke. Oke. Baik. Nggak ada. Oke, cukup ya dokter ya? Cukup, Oke, baik. baik. Pasien Turi kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih banyak atas partisipasinya di Bincang Sehati. Silakan dokter. Oke, tadi sebenarnya keluhannya tidak spesifik di sendi ya, Betul. Mbak Ayu ya. Jadi seorang bapak-bapak usia lanjut, kemudian 70 ya usianya. Ya, 76 tahun. 76 tahun, kemudian keluhannya hanya pada saat Berjalan. jalan sekira-kira 150 meter, kemudian Gemetar. beliau gemetar. Oke. Dengan usia seperti Pak Sianturi itu termasuk usia lanjut, kita tidak bisa langsung mengeneralisir bahwa itu masalahnya di sendi. Bisa Oke. jadi masalahnya bukan di sendi gitu ya. Karena usia beliau juga sudah lanjut dan beberapa penyakit memang penyakit degeneratif atau penyakit karena usia itu memang bergejala seperti gemeteran, berjalan menjadi lebih sulit begitu. Jadi tidak spesifik nyeri di satu sendi dan pasien Turi juga mengatakan tadi bahwa tidak ada nyeri sendi sebenarnya. Jadi untuk kasus seperti ini itu memang harus diperiksa, berkonsultasi ke dokter sehingga kita evaluasi lebih lanjut. Oke. Jadi bisa jadi bukan karena sendi gitu, bisa jadi memang sendi atau memang masalah yang lain karena sangat banyak faktor ya. Oke, jadi memang harus melakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif lagi, datang ke pusat kesehatan untuk melakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif untuk menentukan sebetulnya penyebabnya apa, begitu ya? Karena belum tentu karena nyeri sendi tadi ya? Iya, karena kalau dilihat keluhannya memang cukup luas dan masalah berjalannya itu belum tentu karena di sendi. Tadi keluhannya adalah gemeteran ya tiap 150 meter. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Pak Sianturi di Medan yang tadi bergabung dengan Bincang Sehati. Nah dok, kalau kemudian kita berbicara mengenai nyeri sendi ini termasuk salah satu penyakit yang digolongkan sebagai penyakit berbahaya nggak sih dok? Baik. Ini kriteria berbahayanya kita harus pertegas dulu ya. Berbahaya itu mungkin yang bisa menyebabkan kematian, itu termasuk yang bahaya. Tapi kalau sendi, karena penyakit sendi yang paling sering yang saya sebutkan tadi, yang paling sering itu kan yang ada 4 tadi, progresnya lama. Jadi untuk mencapai penyakit yang berat itu memang agak lama. Bahaya menyebabkan kematiannya tidak, namun untuk beberapa case ringan itu tidak menyebabkan kematian. Namun yang harus diingat bahwa apabila terjadi keterbatasan gerakan, seseorang ini menjadi tidak produktif, Mbak. Jadi akan terbatas aktivitas sehari-harinya. Misalnya harusnya beliau ini bisa makan, bisa menggunakan baju sendiri, mandi sendiri, bisa jalan sendiri, tapi karena masalah sendi menjadi lebih disable seperti itu. Jadi pada akhirnya menurunkan kualitas hidup begitu ya dok ya. Oke dok, kita akan lanjutkan pembahasan topik ini selepas rangkaian tips yang sudah kami siapkan untuk pemirsa di rumah. Tipsnya kali ini tentang olahraga yang aman saat nyeri sendi. Seperti apa tipsnya? Silahkan simak yang berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, berikut adalah olahraga yang dapat dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh dan dianjurkan bagi pengidap nyeri sendi untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas. Jenis olahraga ini pastinya mudah diterapkan. Selain mengurangi rasa sakit pada persendian, berjalan santai bermanfaat untuk meningkatkan self-efficiency, menurunkan berat badan, mengurangi stres, bahkan bisa meningkatkan kesehatan jantung. Air merupakan media yang bagus untuk meregangkan otot dan menenangkan persendian. Jenis olahraga ini menambah kekuatan tubuh bagian atas dan otot ekstremitas bawah, sehingga bisa membantu sendi untuk menopang tubuh. Berenang juga membantu mengendalikan berat badan, meningkatkan mood, dan memperbaiki kualitas tidur. Bersepeda menjadi salah satu aktivitas olahraga yang menyenangkan. Selain mengurangi stres, bersepeda juga bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi otot tubuh.
Bersepeda ringan dapat membangun otot di sekitar paha belakang, paha depan, betis, dan persendian. Latihan beban memang terdengar menyeramkan untuk pengidap nyeri sendi, namun faktanya semakin kuat otot, semakin sedikit ketegangan pada sendi. Olahraga ini juga membantu menguatkan dan meningkatkan massa otot. Yoga, Pilates, dan Tai Chi adalah latihan yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan keseimbangan tubuh. Latihannya berfokus pada penguatan dan peningkatan kontrol otot, serta relaksasi. Peningkatan fleksibilitas dan rentang gerak juga diterapkan pada latihan ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang nyeri sendi. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line teleponnya masih kami buka di 02129032644 atau Instagram @bincang_sehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber kita, yaitu Dr. Fitri Afifah Nurullah. Nah dok, kalau kemudian untuk pemirsa di rumah mungkin ya pemirsa yang sedang mengalami nyeri sendi, itu sebetulnya langkah yang harus dilakukan itu jadi apa dok? Oke, untuk yang nyeri sendi itu pertama kita harus pastikan dulu apakah benar di sendi atau tidak. Kemudian untuk mengetahui masalah di sendinya itu apa, saya menyarankan untuk selalu berkonsultasi ke dokter. Oke. Jadi tidak mencari pengobatan yang lain gitu ya, tapi misalnya dengar dari tetangga, ini kayaknya bagus minum ini untuk sendi. Nah, karena kita nggak tahu sebenarnya penyakit sendinya itu di mana, sehingga lebih baik untuk memeriksakan diri dulu ke dokter. Kalau memang ada masalah sendi akan diberikan obat di sana. Nah, itu menjadi banyak pilihan juga obatnya, ada yang mungkin yang paten, branded ataupun yang generik seperti itu. Oke. Jadi nggak boleh main intake obat sembarangan gitu ya dok ya. Betul. Karena kan pemirsa kadang-kadang, kata tetangga si ibu A gitu ya, jadi sendi obatnya ini terus bisa sembuh, itu dicoba, itu tidak begitu ya dok ya? Tidak semudah itu, karena bila ada masalah yang dirugikan tetap konsumen yang mengonsumsi obat tersebut gitu, pasiennya sendiri. Oke. Dok, sudah ada penelpon yang siap bergabung dengan kita sapa penelpon kita kembali. Halo, Bincang Sehati. Halo Bincang Sehati. Iya, dengan siapa di mana? Halo, Bapak Sapuri. Pak Sapuri. Dari Situbondo. Dari Situbondo. Baik, Pak, silakan pertanyaannya. Ya, saya dokter, saya mau nanya. Saya sakit asam lambung sudah 1 tahun. Periksa sudah kemana-mana, tapi belum sembuh-sembuh sampai sekarang. Dokter, saya sampai pindah-pindah dokternya Bu. Kalau kamu ini dada sesak rasanya, sendi-sendi terasa nyilu kadang-kadang. Kemutan ya. Kalau ya, kadang tuh badan lemes gitu Bu. Dan saya sekarang udah minum obat. Saya dianjurkan oleh seseorang yang sudah tidak pengalaman sakit lambung. Ya, minum apa itu temulawak, kunyit putih, sama dengan gula aren. Tiap minggu 2 kali. Bagaimana, apa ini salah atau benar dok? Saya mau nanya dok. Oke. Baik, kami coba jawab bersama. Si dokter sebelumnya ada pertanyaan atau cukup? Bapak? Masih tersambung kah? Ya. Halo. Apa Bapak sebelumnya ada punya riwayat penyakit sendi? Tidak. Atau minum obat-obatan anti nyeri dalam waktu yang lama? Iya Bu. Iya. Dokter itu dah Bu, saya pindah-pindah dokter ke dokter lain dari program ke sini nanya mau sembuh. Oke.
Oke, Oke. cukup ya dokter? Oke, Oke, cukup. baik Pak, kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Silakan dokter. Oke, tadi keluhannya adalah Keluhannya asam lambung awalnya, Asam tapi lambung pada saat awalnya. kambuh maka sendinya rasanya ngilu, kesemutan, badannya kemudian lemas. Lemas, Nah itu seperti apa? Saat ini sudah tidak minum obat lagi tapi mengganti dengan beberapa campuran obat-obatan, mungkin kita bisa bilang herbal begitu Oke, ya. herbal. Oke. Nah apakah itu tepat atau tidak, dan sejauh ini tidak ada meminum obat-obatan nyeri sendi tapi meminum obat dalam jangka waktu panjang untuk mahnya tersebut. Silakan dokter. Oke, sebelumnya tapi ada riwayat memang minum obat-obatan. Tadi pada saat saya tanya Betul. apakah ada minum obat anti nyeri, beliau berkata obat anti nyeri dan obat lambung Ya. yang dalam jangka waktu lama. Oke, yang kita bahas dulu pertama obat anti nyeri. Nah, obat anti nyeri ini apabila diminum dalam jangka panjang itu efek sampingnya memang ke lambung. Jadi Oke. bisa menyebabkan iritasi di lambung sehingga menimbulkan berbagai gejala penyakit lambung seperti itu. Jadi kemungkinan karena Bapak dulu penelpon kita emang sudah berobat di berbagai tempat dan kemudian dia menggunakan obat-obatan, bisa jadi itu karena efek samping karena dia menggunakan obat anti nyeri dalam jangka panjang seperti itu. Itu ada Oke. efek sampingnya. Dan juga apabila sakit lambung ini memang benar gejalanya itu bisa menyeluruh seperti nyeri dulu hati atau nyeri di bagian perut kiri, kemudian juga bisa terasa lemas ya, biasanya juga diikuti dengan mual dan pasiennya nggak mau makan biasanya. Oke. Dan itu semakin memperburuk kondisi lambungnya. Pada saat tidak makan, kemudian asupan glukosanya pasti rendah, glukosa darahnya rendah, sehingga yang timbul adalah lemas gitu, seperti gejala kurang gula ya, kurang glukosa seperti itu. Oke. Jadi lemas nggak cuman di badan, bisa pada saat berjalan juga lemas seperti itu. Jadi bukan suatu gejala yang spesifik bahwa ini ada 1-2 sendi yang kena dari lambung, bukan seperti itu. Tapi bisa jadi karena penyakit sendi, misalnya ada sakit sendi dan dia minum obat anti nyeri dalam jangka waktu lama, bisa mengenai lambung seperti itu. Kemudian saya bahas lagi tentang herbalnya ya. Nah sebenarnya untuk herbal sendiri itu yang khusus yang penelpon kita bicarakan itu memang tidak terstandar. Karena saya belum baca sih ada penelitiannya atau tidak, tapi sejauh ini untuk penyakit lambung dari aturan tata laksananya itu memang tidak disarankan untuk berobat herbal, tapi memang menggunakan obat-obatan anti asam lambung seperti itu, anti pengeluaran asam lambung, disebut dengan obat anti sekresi. Nah itu jenisnya banyak lagi. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Pak Sapuri di Situbondo yang tadi bergabung dengan Bincang Sehati. Dokter sempat menyinggung sedikit bahwa sebetulnya ketika ada nyeri sendi bukannya nanya mau pakai obat apa ke teman atau tetangga, lebih baik adalah pergi ke dokter, karena di situ mungkin saja dokter akan memberikan yang namanya ada beberapa jenis obat tertentu, mulai dari yang branded, kemudian ada yang paten, ada juga yang generic. Itu jenis obat yang berbeda ya dok? Oke, kita bahas obat itu ada yang paten, ada yang branded, dan juga ada yang generik. Baik, untuk obat paten itu adalah obat yang pertama kali dibuat dengan molekul seperti itu. Misalnya ada obat A baru pertama kali dibuat di dunia, sehingga perusahaan yang membuatnya, pabriknya ini memegang izin edar selama, izin patennya itu selama 15 tahun, kemudian 20 tahun. Nah, atau 20 tahun. Setelah itu barulah ada cara lain atau ada kesempatan lain, perusahaan atau pabrik obat lain bisa memproduksi obat yang sama. Nah, dengan obat yang sama. Nah, biasanya diberi nama, disebut dengan obat branded. Sedangkan kalau obat generik itu adalah obat yang diproduksi dengan nama zat aktif yang sama dengan namanya. Misalnya contohnya paracetamol, memang namanya paracetamol dan isinya memang paracetamol zat aktifnya. Seperti itu bedanya. Jadi bedanya antara obat paten, branded, dan generik itu seperti itu ya dok ya. Tapi Seperti secara itu. kualitas kemudian kemampuan menyembuhkan itu apakah sama atau gimana dok? Pada dasarnya itu ada aturan yang harus ditaati, itu aturan yang dikeluarkan oleh BPOM bahwa suatu obat itu harus mengandung substance A sampai Z misalnya, atau zat A sampai Z, zat aktifnya. Dan di mana obat branded dan obat generik itu
pada dasarnya memiliki zat aktif yang sama. Oke. Jadi zat aktifnya itu harus sama sehingga bisa diterima di standar kita begitu. Oke. Cuman harus diingat lagi bahwa tadi dilihat dari beberapa item itu memang ada yang sudah terstandar, tapi ada juga perusahaan yang memang concern. Jadi memang sangat memperhatikan kualitas obat-obat generik gitu. Jadi untuk menjelaskan bahwa obat-obat untuk memastikan bahwa obat yang generik ini juga memiliki zat aktif yang sama dengan obat branded seperti itu. Oke, jadi sebenarnya isinya sama karena memang sudah terstandarisasi, jadi nggak berbeda dalam proses menyembuhkannya begitu ya dok ya? Untuk khasiat maksudnya ya. Jadi karena pada dasarnya zat aktifnya sama, seharusnya khasiat untuk menyembuhkannya juga sama. Seperti itu. Oke, nah dok kita balik lagi nih ke nyeri sendi dok. Nah kalau nyeri sendi, seringkali pemirsa lagi rematik apa obatnya? Dipijet. Nah kan sebenarnya dok, kalau rematik itu boleh pijit nggak sih dok? Atau hal-hal apa yang harus dilakukan pada saat orang mengalami nyeri sendi itu tepatnya harus bagaimana gitu? Oke, rematik dipijat dan yang pertama pertanyaannya adalah apakah benar ini seseorang ini rematik atau tidak gitu ya. Sebenarnya lebih ke arah semua nyeri sendi itu dipijat seperti itu. Sebenarnya itu ada hal yang tidak bisa kita paksakan harus misalnya nyeri sendi kemudian dipijat, tidak seperti itu. Tapi harus dilihat dulu ini penyebabnya apa, kemudian masalahnya di mana. Contoh nih misalnya ada pasien dengan riwayat jatuh, dia keseleo, sendinya menjadi bengkak, kemudian dipijat gitu. Kemudian pada saat dipijat mungkin yang memijatnya tidak tahu apakah itu memang patahkah ternyata, atau dia dislokasi, atau sendinya bergeser seperti itu, tahu-tahu dipijat. Sehingga kita bisa jadi malah memperburuk keadaan seperti itu. Jadi bukannya menyembuhkan malah memperburuk. Oleh karena itu sebelum melakukan tindakan, sebelum memberikan solusi harus ada bukti medisnya dulu seperti apa. Harus diperiksa dulu. Dokter. Terima kasih sekali waktunya untuk hadir di Bincang Sehati. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan dan berpartisipasi di Bincang Sehati kali ini. Untuk Anda yang punya kritik dan saran, kami tunggu di SMS 08 89 81 00 5000 atau Anda bisa bergabung di Instagram, Facebook dan YouTube kami Bincang Sehati Dai TV. Dan akhirnya saya Ayu Sutomo undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus Bincang Sehati tentunya hanya di Dai TV. Terima kasih dan sampai jumpa.